Kalian udah tahu kan, orang kayak gini jadi pahlawan, jadi tren profil IG. Ibu-ibu ini kan udah ngatain Pak Prabowo juga. Kok bisa jadi pahlawan? Kocak banget nih. Gantinya nih! Gantinya nih! Kalau demo jangan orang-orang doang, bawa batu tuh ya kan, batu banyak bilang begini. Ternyata ibu-ibu itu ikut demo bukan karena membela rakyat, tapi karena nggak terima pilihannya pas pilpres kemarin nggak jadi. Waktu demo dia sudah menyiapkan bahan bakar dan korek ya. Ini ibu-ibu jenis apa guys? Dan target pembakaran yang nggak main-main guys ya sasarannya. Ya seperti alat telekomunikasi loh. Ya ini mah bukan ibu-ibu lagi guys. Makanya itulah yang buat aku kecewa. Kenapa pemilihan warna pink itu berdasarkan dari warna jilbab ibu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respon netizen setelah ibu-ibu kerudung pink, ya, warna kerudungnya dijadikan maskot perlawanan rakyat terhadap pemerintah, ya. Ya, karena usut punya usut, ya, dia ternyata adalah anak abah. Dan dia ikut demo bukan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, ya, bukan menyuarakan kekecewaan rakyat terhadap DPR, lembaga DPR. Melainkan dia ikut demo menunggang ya, penumpang gelap ya, karena ingin Prabowo dilengsarkan dan digantikan oleh Abah. Aduh, bahkan ya dia mencaci maki Prabowo. Waduh. Kok rata-rata pendukung Abah itu manusia-manusia tidak waras ya. Ngakunya cerdas ya, tapi ujung-ujungnya kelihatan nggak waras. Selain itu teman-teman ya, ini orang ternyata demo tidak secara baik-baik ya, tidak secara damai, melainkan dalam tanda kutip itu anarkis ya. Bahkan tertangkap kamera hendak membakar gardu listrik yang ada di halaman gedung DPR. Menurut saya ini cukup provokatif ya, tapi ya koplak juga sih. Gardu listrik kok mau dibakar sih, Bu, aduh. Waras sedikit dong ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian udah tahu kan, orang kayak gini jadi pahlawan, jadi tren profil IG. Ibu-ibu ini kan udah ngatain Pak Prabowo juga. Kok bisa jadi pahlawan? Kocak banget nih. Ini dia. Oke guys, jadi saat ini itu sedang ada tren profil IG di mana banyak orang memasang foto dengan nuansa warna pink dan juga hijau. Pink ini artinya katanya keberanian, sedangkan nuansa hijau itu melambangkan solidaritas dan juga duka. Tetapi yang aneh di sini adalah warna pink yang dijadikan sebagai lambang keberanian dalam hal demo kemarin itu ternyata terinspirasi dari ibu-ibu pendemo dengan jilbab pink, yang bahkan di suatu momen ibu-ibu ini ngatain Pak Prabowo dan juga nyuruh Pak Prabowo turun dan gantinya Pak Anies. Waduh, sebenarnya untuk menjadikan nuansa warna menjadi filosofis ya nggak masalah, terserah gitu loh. Begitupun dengan nuansa warna hijau yang katanya terinspirasi dari Afan Kurniawan yang memakai jaket ojol. Kalau ini sih saya respect banget ya, karena walau bagaimanapun Afan Kurniawan ini sedang mencari nafkah ternyata, sehingga untuk melambangkan solidaritas dan juga duka ini pas banget untuk Afan. Tapi warna pinknya itu loh guys, kalau dilihat dari cara ibu-ibu pendemo berjilbab pink ini demo kemarin, memang berani. Cuman kenapa harus ada muatan politik nyebut nama capres? Karena sebenarnya kalau kita mau menjadikan sebuah tren filosofis warna untuk alasan perjuangan dan solidaritas, kenapa nggak warna merah putih? Tapi sebenarnya ya nggak ngelarang juga sih, hak masing-masing ya. Dan daripada pusing-pusing ya, mending kita belajar psikologi aja. Gimana caranya menang negosiasi, membaca pikiran orang, yang tentunya sudah saya rangkum di ebook Master of Influence ya. Linknya ada di bio nih, ada lebih dari 299 trik psikologi gelap yang bisa kalian terapkan.
Iya, ngatain Pak Prabowo, ibu pendemo ini malah dijadiin pahlawan. Tahu kan siapa yang jadiin pahlawan? Udah bisa ditebak. Media-media, tokoh-tokoh influencer yang menjadikan ibu ini sebagai pahlawan, ikon perlawanan rakyat kepada pemerintah, ya sudah bisa ditebak. Mereka berada di pihak yang mana. Dan terkait demo kemarin, mereka siapa? Penumpang gelap semua. Nggak ikut demo, nggak ikut apa-apa, ya cuma numpang aja. Ujung-ujungnya adili Jokowi makjulkan Gibran. Ada. Padahal ini mengatakan gimana? Teriak Prabowo ANJING harus turun, gantinya Abah katanya. Aduh, koplak lanjut. Warna pink dan hijau jadi simbol gerakan rakyat. Kalau warna hijau kita semua setuju. Kita semua satu gerakan sama driver ojol almarhum Afan. Tapi kalau warna pink ini nih, warna pink banyak yang ngomong kalau diambil dari warna kerudung seorang ibu-ibu yang kemarin ikut demo. Dan saya lihat videonya, ternyata ibu-ibu itu ikut demo bukan karena membela rakyat, tapi karena nggak terima pilihannya pas pilpres kemarin nggak jadi. Nah, orang kayak tadi masa dijadikan simbol gerakan rakyat? Kalau simbol gerakan pendukung si A, si B, atau si C, ya terserah lah mau bikin simbol apa. Ini kan simbol gerakan rakyat. Jadi kalau bisa bikin simbol yang semua rakyat Indonesia itu setuju. Dan pendapat saya sebagai rakyat, saya nggak setuju kalau warna pink yang diambil dari warna kerudung ibu-ibu tadi dijadikan simbol gerakan rakyat. Tapi pendapat kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Artinya apa? Bahwa rata-rata para pendukung Abah itu adalah golongan orang-orang yang dalam kondisi kejiwaan tidak stabil. Calonnya kalah nggak terima, ya kan? Begitu ada momen ya untuk melampiaskan amarah dan keinginannya, yaitu demo kemarin, dia terdepan teriak-teriak mencari panggung sebagai penumpang gelap, ya kan? Turunkan Prabowo, bahkan mencaci maki Prabowo, kemudian digantikan Abah. Enak aja. Abahmu itu, ya kan? Suruh pulang ke negara asal leluhurnya, suruh mencalonkan diri sebagai presiden di sana. Insya Allah, ya kan? Nggak jadi juga. Paling di sana dijadiin campuran bom. Lanjut. Gantinya aneh! Gantinya aneh! Aduh. Sosok itu saya mah tahu, saya mah anjing. Kan lu tuh polisi. Biasanya yang pakai putih-putih plastik. Ternyata teman-teman ya, barusan adalah video bukan rekayasa, tanpa editan, tanpa rekayasa AI ya. Video ini diambil pada momen demo kemarin ya, kemarin ini di halaman DPR ya, bukan di halaman, di jalan depan gedung DPR ya. Ternyata pendukungnya Abah memang rata-rata kebanyakan orang yang nggak waras. Rata-rata orang yang nggak waras adalah pendukungnya Abah. Itu adalah fakta. Orang yang macam kayak gini dijadikan pahlawan, coba pikirin. Astagfirullah. Lanjut. Bu Ana juga ikut wanti-wantiin kok sama orang-orang yang demo buat selalu jaga perilaku dan sikap saat lagi demo. Ibu Ana juga ikut wanti-wantiin kok jaga sikap, jaga perilaku saat demo. Tai. Anak, di sana banyak anjing loh kayak gitu ya. Udah gitu tuh, coba saya paling depan ya kan. Kalau demo jangan orang-orang doang, bawa batu tuh ya kan. Batu banyak bilang gini-gini sama bawahnya. Kita jalan sendiri tuh, lempar-lemparin ya. Yang kayak gitu, orang yang dianggap ya ikut mewanti-wanti untuk jaga sikap dan perilaku.
Orang yang nyuruh lempar-lempar batu, orang yang hampir membakar gardu listrik, dianggap jaga sikap dan perilaku. Anjir, kenapa maksa banget sih? Oke lah, terserah lu mau menganggap Ibu Ana ini sebagai panutan, sebagai pahlawan, terserah. Tapi jangan ajak-ajak kita. Emang anak abah panutannya anak abah juga. Ibu Ana juga ikut mewanti-wantiin orang. Aduh, kamu ini ya kan perempuan masih muda, jangan ikut-ikutan koplak lah ya kan, menuntut ilmu yang tinggi ya, lebih bijaksana, ngomong jangan asal jeplak. Jadinya apa? Kalau Anda mengatakan begitu itu ya mbak-mbak ya yang masih muda ya, saya bisa mengatakan konten Anda 1% edukasi, 99% asal jeplak. Ada, coba kita lihat bareng-bareng teman-teman ya. Kita ulangi lagi ya secara lebih panjang gitu loh. Apakah benar ibu berkerudung pink tersebut pada saat demo itu memberikan edukasi ya, mewanti-wanti agar tidak demo tidak dilakukan secara anarkis? Coba kita simak melalui video yang lebih panjang. Ini dia. Kalau demo jangan orang-orang doang bawa batu tuh ya kan, batu banyak bilang begini-begini. Tadinya gue udah ikutan profil yang berwarna pink itu, tapi setelah gue scroll ujaran kebencian dari ibu itu kayak udah nggak layak menjadi sebuah inspirasi. Jadi untuk gerakan 17.8 mending revisi lagi deh, apakah benar, apakah bijaksana membuat seorang ibu yang penuh dengan ujaran kebencian itu menjadi sebuah inspirasi gerakan. Jangan sampai kontraproduktif ntar ke depannya. Thank you. Ya, videonya ternyata nggak begitu panjang dan langsung di stitch oleh netizen barusan yang mirip bule ya. Intinya adalah jangan kontraproduktif gitu ya, entar ke depannya. Thank you. Nah, katanya netizen barusan seperti itulah pesannya. Tetapi yang membuat saya tertarik adalah ya ibu-ibu kerudung pink yang sudah berkamuflase menjadi ibu-ibu berkerudung hitam atau ungu itu ya. Saya ngelihatnya kok sepertinya ungu, tetapi mungkin itu adalah efek pencahayaan ya. Mungkin saja dia berkerudung hitam pada saat itu ya kan. Yang katanya mewanti-wanti agar demo tidak dilakukan secara anarkis. Malah memberikan pernyataan apa? Kalau demo itu jangan orang-orang doang, bawa batu tuh. Aduh, katanya netizen. Ditreskrim.pmj, apakah ini AI? Monggo ditinjau aksinya Pak. Anak abah ini bro ya kan. Lanjut 11-12 sama junjungannya. Waduh, ibu jilbab pink ini ternyata nggak main-main. Lihat ya, waktu demo dia sudah menyiapkan bahan bakar dan korek ya. Ini ibu-ibu jenis apa guys? Dan target pembakaran yang nggak main-main guys, lihat sasarannya. Ya seperti alat telekomunikasi loh. Ya ini mah bukan ibu-ibu lagi guys. Makanya itulah yang buat aku kecewa. Kenapa pemilihan warna pink itu berdasarkan dari warna jilbab ibu ini ya. Aku takut ada unsur-unsur tersirat yang ingin disampaikan ya dari orang-orang yang nggak senang sama Presiden kita Prabowo Subianto. Yang menurut ayah bunda, gimana? Coba komen di bawah. Coba bayangin, ya kan? Dia sudah membawa korek api, ya. Walaupun saya memahami ya, ini orang membawa korek api bukan sengaja untuk membakar, karena kita ketahui bersama ini orang kan kerjaannya setiap hari kegiatannya kan mencari barang-barang bekas ya, seperti plastik ya, botol minuman dan lain sebagainya untuk kembali dijual gitu ya. Jadi wajarlah kalau yang bersangkutan ini memang membawa korek api setiap hari ya, mungkin membakar sampah dan lain sebagainya. Tapi yang barusan kita saksikan adalah ini orang berusaha membakar gardu listrik, untung aja nggak kebakar ya kan. Coba kebakar, ini orang udah meleduk nih. Karena gardu listrik itu kalau dibakar meledak, ini orang akan menjadi gosong gitu loh. Udah gitu jadi maskot pula, astagfirullahaladzim. Lanjut. Menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink. Ini orang provokator ya kan. Ibu-ibu kerudung pink itu yang menghina, merendahkan, yang mencaci maki presiden di negara Republik Indonesia ini. Mau kau bela seolah-olah dia jadi pahlawan hanya karena keberanian dia mengibar-ngibarkan bendera.
keberanian itu pun harus dilandasi ya dengan perkataan yang sopan. Bukan perkataan yang akan tak baik kepada presiden di negara Republik Indonesia ini. Apa betul ki kuping kau itu? Nggak dengar kau apa yang dibilang ibu itu? Turunkan Prabowo, ganti Anies Baswedan. Kau kalau mau jadi provokator, pulang ke Indonesia. Jangan cuman cuap-cuap dari luar negeri sana, merasa diri paling hebat, ya paling pintar sedunia. Narasi kau ini sudah menjurus ya kan jadi provokator. Buka mata kau lebar-lebar. Apa yang dibilang ibu itu waktu demo? Memaki ya presiden di negara Republik Indonesia ini. Itu yang mau kau jadi panutan. Pantaslah kau seperti ini. Tidak punya akhlak budi pekerti. Orang merendahkan, menghina, mencaci maki presiden di negara Republik Indonesia ini kau jadikan seperti pahlawan. Sepintar apapun manusia, kalau tak punya akhlak budi pekerti, kayak kau lah jadinya. Orang yang berteriak memaki presiden, kau anggap pahlawan. Di mana kau dulu, ya belajarnya? Jangan merasa diri paling hebat, seolah-olah ya kan kau tuh pintar, pendidikan kau tinggi, tapi kau tak bisa membedakan mana orang yang patut kau bela, mana orang yang patut ya kan kau benci. Emak-emak pakai jilbab pink, berteriak-teriak, ya memaki presiden. Habis itu bilang lagi kepada seluruh Indonesia, turunkan Prabowo, ganti Anies Baswedan. Bengak jangan kau pelihara, kau buang. Jangan merasa diri paling pintar. Tapi apa yang kau ucapkan adalah provokator. Stop provokator, ya. Karena negara ini butuh kedamaian, bukan butuh orang seperti kau ini provokator. Ya, kemarin saya sedikit respect ya kepada saudara kita yang berada di Denmark ya, WNI yang berada di Denmark yang katanya itu adalah seorang akademisi, ahlinya ahli ya, ahli debat, ahli ini, ahli itu. Saya respect, tetapi ketika dia muncul lagi ya kan dengan memuji-muji emak-emak berkerudung pink ya kan, yang ternyata anak abah dan sangat provokatif ya kan, dan anarkis dalam tanda kutip gitu, itu anarkis loh masuk kategori. Ya cuma kan dia perempuan, jadi pentungannya ke aparat itu nggak begitu berefek ya kan, tapi anarkis kategorinya karena sudah melakukan pemukulan. Lebih-lebih lagi ya kan, mau membakar gardu. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana barusan. Nah, bagaimana menurut teman-teman ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang kurang kurang tepat, kurang enak didengar, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.